Selamat siang. Selamat siang, Kak. Boleh perkenalan diri dulu? Baik, sebelumnya kenalin, aku Ginadia Zalfa, aku biasa dipanggil Zalfa. Oke, Kak Sal. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini Alhamdulillah cukup baik sih, Kak. Saya ikut senang sih dengarnya. Tadi waktu perjalanan ke sini lancar? Sedikit macet di jalan, Kak. Padahal nggak panas hawanya, tapi kayak ngerasa lama aja sih. Jadi tadi kayak sedikit terlambat gitu. Oh, nggak apa-apa kalau lambat. Emang kakaknya asal mana? Aku asal dari Surabaya, Kak. Oh, Surabaya. Berarti lumayan jauh ya? Mbak sih cuma 30 menit, nggak tahu ya kalau menurut kakaknya sama enggak. Tapi kalau menurut saya, nggak jauh banget sih, Kak. Berarti emang udah terbiasa gitu ya Mungkin jalan-jalan ya? iya. Oke. Sebelumnya pernah ikut konseling nggak, Kak? Sebelumnya nggak pernah sih, Kak. Berarti ini baru pertama kali ya. Pasti ngerasa gugup ya. Iya sih, kayak nangka gitu. Oke, kayak gak apa-apa Pak. Jadi saya cuma nggak gigit. Tapi sebelum saya menjelaskan hal atau konten, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Intan Aini dan di sini saya sebagai konselor yang akan menemani Mbak Dalfa. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu konseling. Jadi konseling ini merupakan sebuah pengalaman untuk Mbak Zalfa bisa mengekspresikan diri, mengungkapkan rasanya ingin bercerita tanpa takut saya hati. Itu Mbak Zalfa. Hai, Kak. Oke. Dan di sesi konseling ini ada beberapa asas yang perlu Kak Zalfa tahu. Barangkali Kak Zalfa itu masih ngerasa ragu atau takut kalau bakal dibocorkan gitu hasilnya. Nah, jadi di konseling ini kita tuh ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini Kak Zalfa tuh nggak perlu merasa khawatir takut kalau ceritanya Kak Zalfa tuh saya bocorkan karena apapun yang Kak Zalfa ceritakan akan saya rahasiakan. Tuh. Lalu ada juga asas kesukaan Zalfa. Ini terkait dengan Kak Zalfa datang ke sini itu atas dorongan orang lain atau diri. Nah, kira-kira dari kedua pilihan itu Kak Zalfa yang mana? Kebetulan dari kemauan saya sendiri sih, Kak. Karena kayak saya tuh kepo, tuh pengen coba-coba konseling gitu. Oke, jadi pengen nyoba ke konseling gitu, nggak apa-apa. Dan selanjutnya tuh juga ada atas keterbukaan. Jadi dalam konseling ini kita tuh sangat berharap kakak-kakak itu bisa terbuka sama saya supaya kita tuh bisa sama-sama tahu masalah kakak itu seperti apa dan kita juga bisa cari alternatif yang apa. Dan dalam konten ini kita berjalan sekitar 30 menit ya. Nanti kalau misal kita butuh waktu tambahan, kita bisa jadwalkan untuk sesi selanjutnya. Itu kan. Oke, untuk saat ini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah cukup sih, Kak. Oke, berarti udah cukup. Sekarang saya boleh nggak minta tolong untuk mengisi kontrak konseling? Boleh nggak? Ya. Jadi Kak Salva bisa baca dulu, terus bisa isi nama. Baik, sebentar ya. Oke. Ya sudah Kak. Oke. Ya, terima kasih Kak Salva. Saya bantunya ya. Jadi setelah Kak Dava menjalani kontrak ini, akhirnya Kak Dava itu bersedia konseling akhir. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberitahu bahwa di sini peran saya itu bukan sebagai pemimpin masalah Kak Dalva. Jadi di sini nanti saya akan membantu Kak Dalva untuk menemukan sudut pandang lain dan untuk
penyelesaian masalah akan saya kembalikan ke kata lagi. Karena bisa dipahami, Kak. Oke, ini kata aku tuh kuliah apa kerja nih? Kebetulan saya masih kuliah sih, Kak. Oke, kuliah di mana kalau boleh tahu? Di UNESA. Oh, UNESA. Kebetulan saya juga lagi ambil pendidikan lagi. Oh iya, jurusan apa? Saya ambil jurusan bimbingan dan konseling gitu. Kalau kakaknya sendiri jurusan apa? Saya dari pendidikan IPA sih, Kak. Oh, pendidikan IPA berarti suka gitu ya sama berbau alam. Iya, lumayan sih. Gak suka menghitung berarti. Wah, itu awalnya terpas saja. Oh, tapi untuk saat ini senang hitungnya. Ya gimana ya, kita harus menjalani apa yang kita mulai gitu kan. Iya, benar. Emang sekarang udah semester berapa Kak, So? Saya masih semester 3. Semester 3. Masih lagi hektik-hektiknya nih. Banget, Kak. Oke, ini ikut organisasi Kak? Di situ aku cuma nggak ikut sih, Kak. Cuma kayak kalau ada volunteer doang itu. Kalau enggak ya enggak. Oh, berarti Kak Zalfa ini volunteeran gitu ya? Ya bisa dibilang seperti itu sih, Kak. Keren banget sih. Saya tuh dulu itu juga suka volunteer. Oke. Ya, jadi kita kan kemarin sudah sempat janjian nih kan, kita bertemu di hari Sabtu jam 11 siang. Dan kemarin Kak Nalpa juga mengatakan kalau Kak Nalpa ini sedang mengalami kecemasan kalau bertemu orang-orang atau berada di tempat yang ramai. Iya, Jadi oke. Boleh nggak Kak Nalpa ceritakan lebih detail lagi terkait itu? jadi kan kayak dari dulu SMP itu saya nggak pernah yang ikut organisasi atau kayak OSIS itu kan di SMP kan lagi tren banget gitu ya SMP cuma ada OSIS itu kan sama beberapa ekstrakurikuler. Ya. Nah dulu di SD itu saya mengikuti ekskul tapi kan ekskulnya itu yang enggak bersosialisasi dengan banyak orang itu Kak. Terus kemudian di SMP saya tuh mengikuti yang namanya apa ya kayak peduli lingkungan gitu loh di SMP saya itu. Nah kan itu mengharuskan kita bersosialisasi dengan banyak orang kan kayak gitu. Nah ketika SMP itu aku kayak kalau ketemu orang itu pasti panik gitu kayak sebelum udah overthinking aduh aku bisa harus ketemu banyak orang harus gimana kayak takut aja kayak pandangannya orang ke aku itu gimana gitu. Terus ketika SMA pun aku nggak ikut organisasi yang kayak OSIS juga ke RPK itu enggak aku cuma ikut apa ya ini kayak fotografer gitu sih di SMP. Nah itu kan enggak yang mengharuskan kita bertemu dengan banyak orang kan kalau kecuali kalau ada event kita cuma ambil foto-foto doang gitu. Terus semenjak kuliah ini aku bener-bener kayak bingung gitu gimana ya kayak teman-temanku itu kan pastinya anak organisasi banget gitu Kak. Sedangkan aku itu enggak organisasian gitu di kampus kayak aku gitu. Aku sebenarnya kayak pengen tahu kayak teman-temanku tapi di sisi lain aku kalau ketemu banyak orang tuh kayak masih ragu gitu Kak. Takut aja gitu sih Kak. Oke, jadi ini tuh berawal dari SMP ya. Dulu nggak pernah ikut kegiatan yang mengharuskan untuk bersosialisasi dengan banyak orang, tapi semenjak ikut komunitas peduli alam, itu lingkungan itu katakan jadi mengharuskan untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Dan itu katakan tuh ngerasa nggak main di lingkungan gitu. Oke, itu awalnya memang dari anak aja atau sebelumnya pernah Sebelumnya mungkin masih kecil sih Kak waktu TK itu kan kayak sering diikutin lomba fashion show, catwalk gitulah, yang kayak dance gitu. Nah tapi dari situ kan aku ngerasa kalau aduh masih kecil ya udah ya ikut-ikut aja. Apalagi kayak teman-temannya kan banyak sih, apalagi kalau dipakein baju yang lucu-lucu tuh kayak aku suka gitu kan Kak. Terus di make upin, nah itu aku kayak bener-bener suka banget. Jadi waktu TK itu nggak pernah ngerasa yang bener-bener malu gitu. Jadi kayak ya udah kayak disuruh
fashion show ya fashion show, suruh dance ya ngedance gitu. Jadi kayak awal mulanya ya dari SMP sih gitu. Oke, berarti memang bener-beneran merasa nggak percaya diri cemas itu waktu SMP itu ya. Oke, biasanya kalau kamu dalam situasi seperti itu, apa sih yang pikiran yang muncul dengan kepala kamu itu? Biasanya itu kayak aku refleks aja sih Kak, kayak kepikiran, aduh aku nggak boleh. Kan awalnya kalau sebelum tampil gitu ya kayak, aduh nggak boleh salah ya. Kayak kan ini dilihat banyak orang, kita tuh harus kayak terlihat sempurna gitu. Nah, semisal aku nggak sengaja buat salah di tengah-tengah keramaian itu aku rasa kayak, aduh gak pantas. Terus juga aku rasa, aduh bodoh banget diriku ini kayak bisa salah di depan banyak orang gitu. Terus juga ya pasti malu sih kalau misalnya orang ngedis gitu kan Kak. Oke, jadi kamu tuh merasa harus selalu tampil sempurna di hadapan orang. Terus kamu juga refleks bilang nggak pantas kalau sampai tuh kamu kesalahan itu. Iya sih kayak apa ya mungkin saya juga nggak tahu kenapa saya tuh berpikiran seperti itu. Kalau namanya orang yang lagi berkegiatan atau melakukan sesuatu hal itu kan pastinya wajar nggak sih kalau salah Kak? Menurut saya nggak apa-apa kok yang wajar kalau kamu tuh tiba-tiba muncul pikiran yang buruk di tengah kesalahan yang kamu buat. Gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan lagi, kalau misal pikiran itu muncul, apakah ada reaksi lain kamu ketika dalam ramean? Pastinya sih ada Kak. Kayak dan saya ngerasa itu kadang nggak di hari itu juga, nggak di hari H. Kadang itu bisa marah di hari-hari sebelumnya gitu Kak. Kalau misal nih saya tahu kalau besok saya harus bersosialisasi dengan banyak orang. Nah di hari-hari sebelumnya tuh kayak saya kan pasti overthinking kan. Nah itu kayak paniknya itu dapet banget. Terus kayak depression banget Kak. Terus eh deg-degan pasti. Terus kayak gemeter juga pasti. Nah waktu hari H itu kayak makin deg-degan gitu Kak. Terus biasanya kalau masih OTW ke tempatnya gitu ya itu kayak tanganku gemeter gitu kayak panik gitu sih Kak. Oke, berarti kalau sebelum hari H kamu pun juga ngerasa deg-degan, panik, dan kalau misalnya udah hari H itu tambah parah gitu. Iya makin parah sampai nanti baru jam yang udah dilewati gitu baru udah kayak wah udah lihat aja gitu. Nanti kalau udah melewati itu udah lebih baik ini ya. Oke, jadi kalau kamu ngerasain hal itu biasanya apa sih hal yang kamu lakukan supaya itu bisa kamu atasi jangan kontrol? Apa ya biasanya aku kayak banyak-banyak baca doa sih Kak. Kadang gitu aku ngerasa kalau lagi panik terus aku tiba-tiba kayak istighfar atau apa terus gitu kayak ngerasa ya udah lebih teralihkan gitu kan. Terus kalau nggak gitu aku kayak banyak minum gitu sih aku nggak tahu itu ngapain sebenarnya itu kayak ya udah aku minum aja lah mungkin dengan aku minum nanti aku bisa lebih kayak apa ya lebih santai gitu belum waktunya aku harus bersosialisasi dengan orang. Jadi dengan berdoa dan minum yang cukup itu menurut kamu membantu ya kalau kamu lagi di situasi. Oke, misalnya nih, kalau kamu mencoba pahami lagi pikiran yang muncul di kepala kamu, kamu bayangkan kalau seolah-olah itu adalah sebuah tenang. Paham? Habis ini, itu kira-kira berbentuk seperti apa? Kayak aku tuh harus terlihat sempurna, aku harus terlihat perfect di depan banyak orang sih Kak. Karena kalau enggak gitu, aku bakalan malu dan pasti orang lain itu kayak mandang aku, aduh bodoh banget sih dia itu, kayak gitu sih Kak. Berarti kamu langsung otomatis bilang kamu harus sempurna, kamu harus. Iya, Ya, pasti itu juga berat banget ya. Jadi kan kamu kan sudah menjelaskan ya kalau misal kamu tuh ngerasa perasaan cemas itu berawal di masa SMP. iya. Di situ kamu bilang kalau sebelumnya tuh nggak pernah bersosialisasi, tapi setelah kamu mengikuti komunitas pecinta lingkungan, itu kamu ngerasa mulai cemas di situ, mulai sosialisasi, cemas. Nah, apakah cuma dari itu aja? Mungkin salah satunya sih itu Kak. Cuman kayaknya sih ada apa ya, kayak tekanan gitu dari mungkin dari ketua Komunitas. komunitas ini sama dari guru yang mendampingi kami gitu kayak mereka berdua itu menyuruh kita itu harus sempurna gitu kan kayak kan dulu itu ada yang namanya buat pupuk itu loh Kak dari kayak apa
sampah gitu itulah pokoknya kayak gitulah tanah iya gitu. Nah terus kan itu prosesnya beneran panjang gitu Kak. Kalau misalnya satu proses gagal berarti kan kita nggak bisa lanjut ke proses selanjutnya gitu kan. Nah dari situ itu guruku itu nggak mau kalau kita itu gagal di salah satu prosesnya itu. Jadi kayak nanti kalau gagal kita tambah mengundurkan waktu itu pakai semakin lama gitu ke tahap berikutnya kan harus ulang dari awal. Nah dari situ tuh kayak teman-temanku juga itu ngerasa kalau tertekan gitu tentang jadi kayak aku itu ngerasa aduh kita nggak boleh salah kalau kita salah tuh nanti juga merugikan banyak orang. Nah mungkin dari situ tuh aku ngerasa kalau kita tuh nggak boleh salah gitu kan Kak. Kalau salah kita bakal ngerugiin banyak orang dan orang lain itu bakal mandang kita itu benar-benar bodoh gitu atas kesalahan kita. Entah sekecil apapun kesalahan yang kita lakuin gitu sih Kak. Oh, berarti kamu tuh udah sejak lama itu terbiasa untuk harus tampil benar semua yang bisa diterima tuh orang. Iya. Oh, dan kalau misal nih ada orang yang nggak menyukai kamu, apa yang kamu pikirkan mau dilakukan? Biasanya aku mikir kayak itu pasti ada kesalahan yang aku perbuat sampai orang itu bener-bener nggak suka sama aku. Kayak kadang kan nggak mungkin kan kita nggak suka sama orang itu nggak ada alasannya gitu kan Kak. Nah, dari situ tuh aku kayak mikir kayak aku tuh pernah nggak suka sama temenku. Nah, kenapa sih aku nggak suka sama dia? Soalnya dia itu ada salah atau apa gitu kan. Nah itu tak balik lagi kalau misalnya orang nggak suka sama aku, pasti ada perbuatan atau kelakuanku yang buat dia itu nggak suka dulu sih Kak. Kayak nanti kamu tuh lebih ke memikirkan kamu tuh habis ngapain, overthinking gitu. Ya lebih ke overthinking. Pasti itu juga melelahkan hari kamu hidup dengan standar agar bisa disukai orang lain itu pasti juga melelahkan. Oke, kalau menurut kamu nih, apakah mungkin seseorang itu disukai oleh semua orang yang dia temui? Enggak sih menurut saya karena saya sendiri pernah nggak suka sama orang sih Kak. Jadi kayaknya itu wajar ya kalau kita nggak disukain sama orang. Cuman nggak tahu kenapa kalau aku sendiri itu lebih suka kalau misalnya banyak orang yang suka sama aku gitu. Kan dari sisi aku. Nanti kamu juga mungkin ambil dari yang kalau misal kamu nggak suka sama seseorang atau nggak disuka orang itu hal yang wajar ya. Itu benar banget. Bahkan orang yang sangat baik pun itu pasti ada aja orang yang nggak cocok dengan dia. Nah, kalau kamu melakukan satu kesalahan, apakah itu otomatis ngebuat pikiran kamu kalau kamu tuh gak. Iya. Nah, saya juga nggak tahu Kak, kenapa kalau misalnya kegagalan sekecil apapun yang aku lakuin itu rasanya tuh kayak aku nggak bisa terima kegagalan itu kayak bener-bener aku fatal banget gitu loh. Kayak bener-bener gak bisa diperbaiki Kak. Berarti kalau kamu melakukan suatu kesalahan, kamu tuh langsung ngerasa kayak gagal banget. Jadi di sini yang perlu kamu tahu, gagal itu bukan berarti kamu tuh langsung berhenti, bukan langsung suatu hancur. Tapi di sini tuh adalah proses belajar dan itu sangat manusiawi sekali. Tapi kalau kamu terus berpegang pada keyakinan di mana kamu harus sempurna, nah, ini menurut kamu apa dampaknya untuk diri kamu sendiri? Apa ya mungkin kayak aku lebih ngerasa tertekan ya pasti soalnya kayak udah dari mindset kita kita harus sempurna biar kita dianggap orang itu oh kita itu pinter karena kita nggak pernah ngelakuin kesalahan dan apa yang kita lakukan itu nggak pernah ada yang salah gitu kan Kak. Tapi dari situ mungkin banyak dampaknya ya mungkin kayak dari setiap hal yang mau kita lakuin itu kita harus overthinking dulu kita harus kayak ini bener nggak ya ini tanya-tanya kan temen kayak misalnya kayak gini tuh bener gak sih yang kamu kerjain gitu ya itu sih Kak kayak lebih ke yang paling parah itu ngerasa tertekan pasti. Jadi keyakinan itu tuh niatnya kamu ingin diterima bayar sempurna, tapi malah membuat kamu tertekan juga. Oke, jadi kalau kamu berpikir keras ke diri sendiri, apakah kamu juga menilai orang lain sekeras itu?
Enggak sih. Kalau aku lihat itu enggak semua orang itu sama kayak aku. Kadang ada orang yang ya udah kalau mau ngelakuin apapun itu pede dulu. Entah itu salah atau bener yang penting pede. Katanya kan gitu Kak ya. Kalau kita mau ngelakuin apapun kita harus pede gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa orang yang sama kayak aku. Tapi menurutku aku ini paling parah karena kayak apapun yang aku lakuin itu harus overthinking dulu gitu. Ya, jadi kalau kamu melihat orang lain itu biasa aja gitu. Kalau mereka pede ya udah pede. Tapi kalau kamu melihat diri kamu sendiri itu berbeda, kamu kayak ngerasa gitu. Saya mau tanya lagi nih ke Kak Salva. Apa benar nih ada temennya Kak Salva dengan organisasi atau kepanitiaan dia tuh melakukan suatu kesalahan. Nah itu apakah menurut Kak Salva dia tuh gagal? Menurut saya enggak sih Kak. Nah, karena setiap orang itu pasti ada yang namanya hal-hal gitu kan. Entah sekecil atau sebesar apapun kesalahan yang dia berbuat, pasti itu kayak ada gitu di setiap orang dan kegagalan tiap orang itu berbeda-beda. Nah, berarti di sini Kak Salva tuh artinya menyadari dan kalau manusia itu juga membangun kesalahan. Itu adalah. Dan, Benar. oke, jadi kenapa kalau Kak Zalfa yang melakukan kesalahan, Kak Zalfa tuh langsung nganggap kalau Kak Zalfa itu gagal, bodoh, apa Kak Zalfa? Kenapa ya? Saya juga bingung sih Kak sebenarnya. Karena mungkin dari kecil mindset saya tuh udah kayak kita harus sempurna dan itu kebawa kan sampai saya sekarang gitu. Jadi kayak setiap apa yang mau aku lakuin itu aku harus kayak ayo Zalfa nggak boleh gagal. Kalau misalnya kamu gagal atau kamu ngelakuin salah pasti orang-orang tuh bakal mandang kamu tuh bodoh gitu. Mungkin dari mindset gitu sih Kak. Kalau Nanti, menurutku. nanti kalau melakukan kesalahan langsung refleks otomatis bilang kalau kamu tuh gagal. Oke, kalau kamu berpikir untuk saya harus selalu tampil sempurna. Apakah itu membantu Mbak Zalfa untuk tumbuh atau justru membatasi Kak Zalfa dalam melakukan sesuatu? Kalau menurut saya sih gimana ya Kak? Mungkin kayak 50-50 sih. Kadang itu aku ngerasa kalau dari kalimat yang aku bilang tadi, yang Kak Intan bilang tadi, itu aku kadang ngerasa termotivasi gitu buat terus belajar. Karena kan kalau misalnya kita belajar terus menerus itu kayak meminimalisir kegagalan gitu kan Kak. Tapi di sisi lain kalau misalnya kita terlalu fokus buat belajar juga kayak aku ngerasa tertekan banget kok kayak aku dipilih cuma untuk belajar gitu kayak kadang ngerasa capek terus kalau misalnya aku nggak belajar pun aku ngerasa kalau aduh kalau misalnya nggak belajar kan pasti nanti gagal pasti nanti salah kayak gitu sih Kak. Berarti kamu tuh merasa membutuhkan itu, tapi di sisi lain itu juga membebani dia gitu sih Kak. Saya paham sih. Pasti juga ratunya berat kan Zalfa. Kalau misal Kak Zalfa ini tidak harus disukai oleh orang lain, apakah artinya Kak Zalfa ini buruk? Karena kamu merasa Kalau saya sih sebenarnya nggak yang merasa buruk banget sih Kak. Kalau orang nggak suka sama saya itu kan sebenarnya bukan apa ya kayak ya udah itu berarti keputusan orang kan buat nggak suka sama aku. Cuman aku tuh kayak masih penasaran gitu kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama aku itu karena apa gitu. Padahal aku overthinking apa jangan-jangan ada perbuatan gitu yang aku lakuin ke dia gitu yang membuat dia tuh benar-benar gak suka sama aku gitu. Oke, berarti kamu tuh lebih ke penasaran ya. Dan itu apa sih alasan dia tuh nggak suka Iya. sama kamu ya? Oke. Jadi dari jawaban yang Kak Salva berikan itu bisa jadi selama ini itu rasa takut Kak Salva itu berasal dari pikiran yang nggak masuk akal, yang nggak realistis. Bukan karena kamu nggak mampu, tapi emang karena sebuah pikiran kamu yang selalu berkata kalau diri kamu tuh buruk ketika melakukan kegagalan dan kesalahan gitu. Nah, kalau kamu bisa menerima bahwa kesalahan ini adalah sebuah pembelajaran bagi kamu, apa yang kamu enggak itu pertanyaan ternyata. Kalau kamu bisa menerima bahwa kesalahan yang kamu lakukan itu adalah sebuah pembelajaran, apa sih yang bisa berubah dari cara kamu menghadapi orang lain?
Mungkin saya merasa kalau saya itu lebih santai aja sih Kak, kalau misalnya saya berani bersosialisasi dengan banyak orang atau berani berbicara di depan umum. Dan juga mungkin saya ngerasa kalau saya itu benar-benar sempurna ketika saya berani berpendapat gitu sih. Oke, berarti setelah kamu mengubah sudut pandang suatu kesalahan ini adalah sebuah pembelajaran, kamu tuh lebih merasa santai dan berani berbicara di depan umum itu. Iya, Oke, oke itu juga sudah sangat baik ya. Pastinya juga sangat bermanfaat untuk dikonsumsi. iya. Jadi kita coba bahas sedikit cara berpikir kamu tadi yang tidak realistis ya. Kalau kamu nggak ingin lagi menekan diri dengan harus sempurna, kalimat baru apa sih yang bisa kamu gunakan? Mungkin aku merasa kalau aku bakalan berusaha semaksimal mungkin sebisa aku, tapi aku juga nggak bisa memungkiri kalau apa yang udah aku usahain semaksimal mungkin itu nggak ada kesalahannya gitu. Jadi kayak aku bakalan bisa sesempurna mungkin, tapi pasti ada kesalahan gitu. Nah itu udah cukup bagus ya Kak Dampa. Atau Kak Santo juga bisa nih menambahi, saya tetap menghargai kok walau nggak semua om tuh suka ngomong ya. Itu. Iya, itu menarik. Hmm. Kamu juga bisa mengulang kalimat seperti itu tiap kali kamu tuh merasa takut, cemas, supaya otak kamu tuh pelan-pelan bisa terbiasa dengan pandangan kamu yang baru. Nah, sebagai latihan, saya ingin kamu mencoba dua hal ya. Jadi untuk latihan, saya ingin kamu melakukan hal-hal ya. Jadi nanti kamu ikut sebuah kegiatan yang harusnya kamu tuh bersosialisasi dengan orang lain. Nah, jadi yang pertama, setiap kali kamu muncul pikiran negatif seperti saya harus sempurna dan lain-lain, itu kamu bisa tulis di catatan ya. Setelah itu di sebelahnya kamu bisa tulis versi rasionalnya. Contohnya seperti saya cukup melakukan yang terbaik hari ini. Seperti itu ya kan? Ya berarti kalau misalnya aku udah menormalisasi kesalahan terus kayak nggak muncul overthinking sebelumnya kayak sebelumnya gitu, berarti aku nggak perlu nulis gitu ya Pak. Dan Ya, ya, jadi itu biasanya itu terjadi kalau misal keadaan itu sudah bisa menerima, sudah bisa berpikir jauh. Itu tadi itu pertama ya kan. Lalu untuk yang kedua, asal ini coba deh bisa berani menyapa orang lain gitu, dan tanpa bisa berpendapat kegiatan itu bisa bersosialisasi. Nah, saya itu kadang itu jangan gimana perasaan saat melakukan itu. oh, berarti kayak kita tuh bikin dua versi gitu ya Kak. Yang satunya itu yang nggak rasional atau yang salah itu tadi, terus yang satunya itu yang kalau aku itu udah bisa apa ya kayak menerima gitu. Bisa internasional ya. Oke. Terus yang kedua tadi Kak Japal nih, gak berani untuk Benar. mengajak orang lain untuk kasih berpendapat atau apapun itu yang menguji adrenalinnya Kak Japal gitu lah supaya bisa kontak lain. Nah di situ Kak Japal bisa menuliskan gimana bahasa Kak itu. Oke, Kak Nafa mau coba? Boleh-boleh itu kayaknya menarik banget sih Kak buat dicoba. Mungkin Oke. selama 1 minggu ke depan saya akan mencobanya. Oke, itu bagus banget ya. Nah, nanti kita hasilnya kita bisa saksikan bareng-bareng. Gak apa-apa. Oke. Oke Kak, mungkin saya akan mencobanya gitu ya Kak. Nanti kalau misal saya rasa udah cukup baik, mungkin saya akan mengkonfirmasikan kembali ke Kak Intan gitu. Saya di sini juga mau ngucapin terima kasih Kak atas saran dan masukannya selama sesi counseling kali ini. Mungkin dari apa yang udah dikatain Kak Intan tadi itu saya bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan mungkin nanti bisa membuat jiwa-jiwa sosialisasi saya itu tumbuh gitu Kak. Saya juga terima kasih kepada Kak Salva karena sudah datang di ruang langsung ini dan sudah terbuka sangat terbantu sekali dengan itu. Dan untuk pemecahan masalah ini sebenarnya bukan karena saya, tapi karena Kak Salva sendiri yang mampu untuk berbicara di rasional lagi sih untuk Kak Salva. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kayaknya. Baik, terima kasih ya Kak. Ini Kak Salva mau langsung pulang?
Mungkin saya mau lanjut ke kampus sih Kak, ada betul di sini. Itu kayaknya hujan deh Kak tadi soalnya ada suara petir dikit kan. Iya. Mungkin nanti Kak Jalva bisa menunggu dulu di ruangan saya lagi dulu ya. Baik, terima kasih Kak atas waktu dan Terima informasi. kasih ya. Oke, selamat siang Kak. Selamat siang Kak.